Sebenarnya pembahasan episode ke-7 The Last of Us telah kita sajikan karena ada beberapa kesibukan yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi baru punya kesempatan sekarang untuk membahasnya. Sekaligus kita bakalan segera untuk mengerjakan episode ke-8 yang menjadi episode terbaru untuk series ini. So Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton episode ke-7 ini. Silahkan ditonton dulu episodenya dan sekaligus episode ke-8 juga. Terus kalau udah, baru balik lagi ke sini untuk menyimak setiap penjelasan dan detail yang bisa kita temukan di series The Last of Us ini. Melanjutkan episode ke-6 di mana Joel dalam kondisi sekarat. Mereka sekarang sedang berada di ruang bawah tanah sebuah rumah di kawasan Colorado, di mana Ellie mati-matian untuk menghentikan pendarahan hebat yang diderita oleh Joel. Sementara itu, Joel malah menyuruh Ellie untuk segera meninggalkannya dan kembali ke Jackson untuk meminta pertolongan dan menghubungi Tommy. Ellie kemudian menutupi tubuh Joel dengan jaket agar tetap hangat, lalu kemudian menuju ke tangga sambil mempertimbangkan apakah dia bakalan pergi meninggalkan Joel atau tidak. Kita lalu dibawa flashback menuju beberapa bulan sebelumnya, di mana Ellie terlihat mendengarkan lagu All or None dari Pearl Jam melalui Walkman-nya sambil berolahraga di sekolah Fedra yang berada di zona karantina Boston. Di sini Ellie dibully oleh salah seorang temannya yang bernama Bethany dengan mengejek dia karena temannya telah meninggalkannya. Ellie pun geram, lalu kemudian menghajarnya dan membuat Bethany akhirnya harus dirawat di rumah sakit dengan 15 jahitan. Sementara Ellie hanya mengalami lebam di bagian matanya. Ini membuat Ellie akhirnya dinasihati oleh Kapten Kwong, di mana Kwong dengan tegas memberitahu Ellie bahwa dia sebenarnya adalah murid yang pintar dan kuat dan cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Namun sikapnya justru selalu mendatangkan masalah. Kwong pun akhirnya memberikan dia pilihan. Jika dia terus membuat onar, maka kemungkinan besar dia akan menjadi prajurit rendahan dan kemungkinan akan berada di bawah kepemimpinan Bethany. Atau pilihan kedua, dia sebaiknya menelan harga dirinya, mengikuti semua peraturan dan menjadi perwira yang disegani, dan bahkan mungkin dia bisa menjadi atasannya Bethany. Kapten Kwong lalu memberitahu Ellie bahwa Fedra adalah satu-satunya hal yang bisa mencegah orang-orang di zona karantina jatuh ke dalam kekacauan, dan Ellie bisa menjadi bagian untuk menciptakan perdamaian. Ellie pun akhirnya memutuskan untuk mencoba mengikuti aturan seperti yang diperintahkan oleh Kapten Kwong. Di malam hari di kamar asramanya, Ellie membaca sebuah buku komik yang berjudul Savage Starlight sambil menatap tempat tidur kosong di seberang ruangan sebelum dia tidur. Lalu kemudian di suatu saat di malam hari, seseorang mengendap-endap masuk ke dalam kamar Ellie melalui jendela dan mencoba untuk menyelinap, yang membuat Ellie segera terbangun sambil siaga dengan pisaunya. Dia pun terkejut ketika mengetahui sang penyusup itu ternyata adalah teman sekamarnya dan sekaligus sahabatnya, yaitu Riley, yang ternyata sudah kabur dari sekolah Fedra 3 minggu sebelumnya. Riley mengungkapkan bahwa dia bergabung dengan Fireflies, yang membuat Ellie tentu saja kaget, dan Riley pun akhirnya meminta Ellie untuk ikut dengannya di malam itu juga. Mereka berdua lalu menyelinap untuk menelusuri jalan-jalan menghindari patroli Fedra sebelum akhirnya memasuki sebuah gedung lewat jendela. Sesampainya di lantai atas, mereka menemukan mayat seorang pria yang kelihatannya baru-baru saja mengakhiri hidupnya dengan meminum minuman alkohol dengan dicampurkan beberapa jenis obat secara bersamaan. Mereka berdua lalu mencuri minuman keras milik pria tersebut lalu menuju ke rooftop. Ellie lalu meminta untuk mencoba memegang senjata atau pistol milik Riley. Lalu kemudian Riley menjelaskan bahwa dia bergabung dengan Fireflies ketika Ellie sedang dihukum dan dia merasa kesepian di kamar. Seorang wanita dewasa kemudian memperhatikan Riley pada saat menyelinap di suatu malam dan kemudian mengajaknya untuk bergabung dengan grup tersebut. Setelah Riley menyuarakan pendapatnya bahwa Fedra adalah fasis yang brengsek, Ellie sendiri berpendapat bahwa pandangan Fireflies terhadap Fedra terlalu sederhana, dan Ellie yakin bahwa Fedra benar-benar akan menciptakan perdamaian. Riley menghentikan perdebatan lalu mengajak Ellie untuk melompati rooftop demi rooftop hingga mereka akhirnya melihat sebuah blok apartemen baru yang menurut Riley sudah didirikan oleh Fedra untuk penghuni zona karantina yang baru. Mereka berdua kembali memperdebatkan mengenai Fedra versus Fireflies, di mana Ellie mengungkap bahwa Fireflies meledakkan depot penyimpanan dan persediaan makanan yang tentu saja merugikan zona karantina. Setelahnya, Riley akhirnya menunjukkan lokasi tujuan mereka, yang mana itu sebenarnya adalah sebuah bekas mall
Hotel Liberty Gardens yang mereka duga sengaja disegel karena bangunan tersebut penuh dengan The Infected. Riley pun akhirnya menunjukkan bahwa mall tersebut sebenarnya tidak ditutup. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam mall, di mana Riley menjelaskan bahwa mall tersebut terhubung ke jaringan listrik yang sama dengan yang disiapkan oleh Fedra untuk apartemen baru yang mereka lihat sebelumnya. Riley lalu meminta Ellie untuk masuk ke dalam mall sementara dirinya menyalakan listrik, yang seketika itu juga membuat Ellie akhirnya mengagumi etalase toko atau mall yang penuh dengan warna. Riley mengungkap bahwa hanya mereka berdua yang ada di mall tersebut dan dia berencana untuk menunjukkan 4 keajaiban mall kepada Ellie. Mereka lalu menemukan eskalator yang segera dimainkan oleh Ellie, lalu kemudian menyebut bahwa apakah ini adalah keajaiban yang pertama yang akan ditunjukkan. Riley pun akhirnya menyadari bahwa ada 5 keajaiban mall yang akan ditunjukkan oleh dirinya kepada Ellie. Mereka terus berjalan melewati koridor mall, di mana Ellie mengamati beberapa etalase sampai mereka melihat pajangan Victoria's Secret, dan kemudian akhirnya mereka sampai kepada keajaiban kedua dalam mall tersebut yang akan ditunjukkan oleh Riley, yaitu sebuah korsel atau kuda putar. Pada saat mereka berdua sedang asik untuk mencobanya, korsel tersebut malah rusak dan Riley memutuskan untuk mencoba memperbaikinya. Ellie lalu bertanya apakah Riley benar-benar akan pergi untuk membebaskan zona karantina Boston. Riley mengklaim bahwa Fireflies di zona karantina lain telah membebaskan wilayahnya dan kembali menjalankan hidup-hidup seperti di masa sebelum outbreak. Ellie lalu menunjukkan Riley masih bisa melakukan hal tersebut jika dia tetap bersama dengan Fedra. Namun Riley mengklaim bahwa dia tidak memiliki masa depan yang sama di Fedra. Riley mengungkap bahwa Kapten Kwong telah memberikan pekerjaan sampah untuk dirinya, yaitu mengawasi pekerjaan pembersihan saluran, yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk bergabung dengan Fireflies. Riley lalu membawa Ellie ke keajaiban ketiga dalam mall tersebut, yaitu sebuah photobox, di mana mereka akhirnya mengambil beberapa foto bersama-sama. Namun sayang hasil cetakannya kurang memuaskan karena usia tintanya memang sudah 20 tahun lebih. Namun Ellie tetap memutuskan untuk menyimpan cetakan foto tersebut. Riley lalu membawa Ellie menuju keajaiban yang keempat, yaitu Arcade Raja, di mana mereka menemukan beberapa permainan termasuk Arcade Mortal Kombat 2 yang merupakan game favorit mereka berdua. Mereka pun akhirnya memainkan game tersebut dengan menggunakan persediaan koin yang tidak ada habisnya dari perangkat penyimpanan koin yang dibobol oleh Riley. Tanpa sepengetahuan mereka, suara permainan tersebut malah membangunkan dan menarik perhatian seorang infected yang sudah lama tidak aktif di bagian lain di mall tersebut. Setelah selesai memainkan game Mortal Kombat 2 ini, Riley akhirnya mencoba untuk membawa Ellie menuju keajaiban yang berikutnya. Namun Ellie memutuskan untuk segera kembali ke asrama agar dia tidak lagi mendapatkan masalah, lalu mengusulkan agar mereka bisa bertemu kembali keesokan harinya. Riley kembali mencoba untuk menahan Ellie dan menawarkannya untuk memberikannya hadiah. Dia kemudian membawa Ellie ke sebuah food court dan masuk ke dalam dapur restoran tersebut, di mana Riley menunjukkan edisi lain dari buku No Pun Intended Volume 2 yang merupakan hadiah yang dijanjikan oleh Riley sebelumnya. Pada saat sedang asik membaca permainan kata dari buku tersebut, Ellie lalu menemukan sebuah rak yang dipenuhi dengan bom. Ellie kemudian menganggap bahwa bom yang dibuat oleh Riley tersebut adalah bom yang akan digunakan untuk membunuh para tentara Fedra, dan kemudian menyadari bahwa Riley sebenarnya memang ditempatkan di mall oleh Fireflies. Riley lalu mencoba untuk meyakinkan Ellie bahwa dia tidak akan membiarkan Fireflies untuk menyakiti dirinya. Namun tentu saja Ellie ragu tentang hal tersebut karena Riley masih anak-anak. Siapa yang mau mendengarkan anak-anak? Riley pun akhirnya berusaha untuk mengejar Ellie melalui food court dan mengungkap bahwa sebenarnya dia akan segera meninggalkan Boston. Dan ini adalah malam terakhirnya. Fireflies memutuskan untuk mengirim Riley menuju ke zona karantina Atlanta. Dan dia telah mencoba untuk meminta perekrutan Ellie agar mereka bisa pergi bersama. Namun Marlene, wanita yang merekrutnya, menolak usulan tersebut. Makanya malam tersebut di mall dimaksudkan oleh Riley untuk menjadi kesempatan terakhir mereka untuk menghabiskan waktu bersama-sama sebelum Riley akhirnya pergi. Ellie pun akhirnya tetap memilih untuk pergi. Namun sesampainya di koridor, dia akhirnya berubah pikiran dan kembali ke mall. Dia lalu mendengarkan suara jeritan yang dia duga adalah Riley sambil berlari menuju ke sebuah toko kostum dan menemukan bahwa sumber jeritan yang dia dengar adalah sebuah boneka Halloween yang telah diaktifkan oleh Riley, yang dimaksudkan sebagai keajaiban kelima yang akan ditunjukkan oleh Riley kepada Ellie. Ellie kemudian mengambil buku No Pun Intended dari Riley dan menyesali bahwa Riley sebenarnya kembali hanya
untuk memberikan perpisahan terakhir dengan alasan yang sebenarnya dia tidak terima. Riley menjawab bahwa Ellie tidak tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga yang Riley miliki, meskipun hanya sebentar dan sudah lama ingin memilikinya lagi. Dia kemudian mengajak Ellie untuk menikmati satu aktivitas terakhir dengan memberi Ellie salah satu topeng dan kemudian menyambungkan Walkman milik Ellie ke sistem loudspeaker milik toko tersebut dan mereka berdua akhirnya berjoget bersama-sama. Ellie pun akhirnya melepas topengnya sambil menatap Riley dan akhirnya meminta Riley untuk tidak meninggalkannya. Lalu mereka pun akhirnya begitulah. Momen tersebut akhirnya dirusak ketika toko tersebut dibobol oleh The Infected sebelumnya yang akhirnya terbangun dan mereka berdua pun akhirnya segera kabur mencoba untuk menghadapi The Infected menggunakan pistol milik Riley dan pisau lipat milik Ellie. Setelah melalui pertarungan singkat, Ellie berhasil menikam kepala The Infected tersebut dan membunuhnya. Pada awalnya dia senang karena akhirnya berhasil membunuh The Infected pertamanya. Namun Riley justru menatapnya dengan raut wajah sebaliknya. Setelah melihat ke bawah, dia malah menemukan kalau dia telah digigit oleh The Infected. Riley pun juga sambil menangis mengangkat tangannya sendiri dan mengungkap bahwa dia juga sudah digigit. Kembali ke masa sekarang, Ellie akhirnya panik, segera memeriksa seluruh isi rumah untuk mencoba menemukan sesuatu yang bisa membantu Joel. Kembali lagi ke masa lalu, Ellie melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan etalase toko sampai akhirnya dia menyerah dan Riley menawarkan dua opsi. Opsi pertama, mereka menggunakan senjatanya untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Riley tidak menyukai opsi pertama tersebut. Opsi kedua, mereka harus menunggu sampai mereka benar-benar terinfeksi dan menghabiskan waktu yang tersisa bersama-sama. Ellie kemudian bertanya kepada Riley, apakah ada opsi ketiga? Dan Riley hanya bisa meminta maaf sambil keduanya pun akhirnya berpelukan. Kembali ke masa sekarang, Ellie akhirnya menemukan jarum dan benang yang dia sadari bisa dia gunakan untuk menutupi luka Joel dan menghentikan pendarahan hebatnya. Dia akhirnya kembali ke ruangan bawah tanah dan diam-diam meyakinkan Joel bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Lalu kemudian mulai menjahit luka di bagian perut Joel. Sekarang waktunya kita membahas semua detail dari episode ke-7 ini. Di awal episode kita langsung menuju ke Ellie yang mencoba menolong untuk menghentikan pendarahan hebat Joel. Mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana caranya mereka bisa sampai di Rubanah ini. Sebenarnya montase awal saja sudah menjelaskan hal tersebut yang memperlihatkan sudut pandang atau POV Joel yang diseret. Apalagi ada bekas seretan yang tersorot. Sementara wilayah yang dipenuhi dengan salju juga seringkali digunakan untuk menggambarkan titik terendah dalam penceritaan. Sesuai dengan titik suhunya, ini sekaligus menggambarkan situasi Joel yang berada di titik terendah bahkan hampir mendekati kematian. Ruangan bawah tanah tempat Joel dirawat ini juga sangat mirip dan identik dengan ruangan yang ada di gamenya, termasuk kasurnya. Joel akhirnya menyuruh Ellie untuk kembali ke Jackson, bertemu dengan Tommy, dan disinilah Ellie membuat pilihan, apakah pergi ke Jackson atau bakalan tetap tinggal bersama Joel. Pada dasarnya episode ini memang menggambarkan bagaimana Ellie dihadapkan kepada pilihan serupa melalui adegan flashbacknya, dimulai dari ketika dia diberikan pilihan kepada Kapten Kwong, kemudian memilih untuk ikut bersama Riley atau tidak, bahkan sampai ketika mereka terkena gigitan The Infected. Dalam adegan flashback, Ellie terlihat berolahraga di ruangan sekolah Fedra sambil mendengarkan sebuah lagu melalui Walkman-nya. Walkman ini merupakan salah satu benda yang paling berharga yang dimiliki oleh Ellie dalam komik American Dreams, di mana inilah yang membawa dia akhirnya berkenalan dengan Riley setelah Ellie mengetahui kalau Riley mencuri Walkman-nya. Dalam adegan ini, Walkman tersebut disita oleh Kapten Wong setelah Bethany berusaha untuk merampasnya dan mengganggu Ellie sambil mengejeknya mengenai Riley yang kabur dari sekolah Fedra. Lagu yang didengarkan oleh Ellie adalah lagunya Pearl Jam, All or None, yang mana elemen ini memiliki dua referensi. Lagu lain dari Pearl Jam yang berjudul Future Days juga merupakan salah satu lagu yang ditampilkan dalam game The Last of Us Part 2. Sementara untuk All or None memiliki lirik yang mereferensikan cerita yang disajikan dalam The Last of Us ini, yang tergambar dalam salah satu liriknya yaitu It's a Hopeless Situation. Itulah yang tergambar di sepanjang episode ini, dimulai dari situasi yang dihadapi oleh Ellie ketika Joel sedang sekarat, kemudian dibuka dengan adegan flashback ketika Ellie terlihat dengan wajah datar kehilangan harapan di sekolah Fedra, sampai kepada mereka kehilangan harapan setelah menyadari kalau mereka tergigit oleh salah satu The Infected. Liriknya kemudian dilanjutkan dengan And I'm starting to believe that this hopeless situation is what I'm trying to achieve. Dan seperti inilah sebenarnya situasi yang dihadapi oleh Ellie ketika berada dalam situasi yang nyaris tanpa harapan. Dia pada akhirnya percaya bahwa dia bisa menggapai harapan tersebut. Dan All or None merupakan gambaran dari pilihan yang harus dihadapi oleh Ellie
Ellie di sepanjang episode ini. Sekolah militer Fedra sendiri memang sudah beberapa kali direferensikan, terutama melalui episode pertama ketika Ellie pertama kali diperkenalkan, dan juga di episode kedua ketika mereka sedang menunggu tes untuk membukakan jalan. Kapten Kwong akhirnya memberitahu Ellie bahwa dia memiliki jiwa pemimpin, yang mana ini merupakan sebuah foreshadowing di ending episode ini ketika Ellie akhirnya menggantikan peran Joel untuk memimpin mereka di saat Joel sedang sekarat. Detail tersembunyi lainnya berada di kamar Ellie, di mana di dindingnya terdapat ada banyak banget hiasan dan poster. Yang paling highlight adalah poster dinosaurus, poster bulan, dan poster pesawat ulang-alik luar angkasa. Di episode ke-6, kita bisa mengetahui kalau Ellie sangat terobsesi dengan ruang angkasa. Sementara salah satu adegan ikonik dari The Last of Us Part 2 adalah ketika Joel dan Ellie masuk ke dalam museum yang dipenuhi dengan dinosaurus dan berbagai macam hal mengenai luar angkasa. Masih di kamar Ellie juga kita bisa melihat poster dari film Red Planet yang dibintangi oleh Val Kilmer, kembali memperkuat kecintaan Ellie terhadap luar angkasa, dan sebuah poster dari film Inner Space, film yang dirilis pada tahun 1987. Ellie membaca buku No Pun Intended volume 1, yang mana ini kembali nge-recall kita terhadap The Last of Us episode keempat, dan juga merupakan buku yang dibaca oleh Ellie dari gamenya. Di babak pertengahan film ketika di mall, Riley juga memperkenalkan buku No Pun Intended volume 2, yang mana inilah edisi buku yang dibaca oleh Ellie di episode keempat The Last of Us kemarin. Buku yang lainnya adalah buku komik Savage Starlight yang juga diperlihatkan dalam episode kelima The Last of Us yang diberi judul Endure and Survive. Komik yang dibaca oleh Ellie ini adalah Savage Starlight isu nomor 8 yang berjudul Negentropy, di mana edisi komik ini bisa kita temukan dalam gamenya juga. Di sini kita juga bisa melihat tumpukan kaset, mulai dari kaset milik Etta James sampai kepada kaset milik AHA, yang mana lagunya AHA ini terputar dalam adegan eskalator yang ada di mall. Oh iya, kita juga bisa menemukan poster Mortal Kombat 2, yang mana poster ini juga ada dalam dinding kamar Ellie dalam gamenya, yang kemudian inilah game arcade yang dimainkan oleh Ellie dan Riley di mall untuk series ini. Berbeda dengan di gamenya, Riley akhirnya mengendap-endap masuk ke kamar Ellie dan mengejutkannya sambil menutup mulutnya. Ini merupakan cara yang berbeda dengan di gamenya, di mana Riley mengendap-endap masuk ke kamar Ellie dan berusaha untuk menggigitnya, yang mana itu dianggap sebagai sebuah lelucon. Mereka lalu menemukan sebuah mayat lalu mengambil alkoholnya. Dalam game, alkohol yang ditemukan oleh Ellie dan Riley sebenarnya berasal dari temannya yang bernama Winston. Sementara mayat yang mereka temukan dijelaskan oleh Riley bahwa itu bukan merupakan mayat yang pertama kali dia lihat, karena dia pernah melihat mayat orang tuanya sendiri. Backstory dari komiknya menceritakan hal tersebut, di mana ayah Riley akhirnya terinfeksi dan dalam prosesnya juga membunuh ibunya, sehingga membuat Riley akhirnya memutuskan untuk membunuh ayahnya. Mereka kemudian masuk ke dalam mall yang bernama Liberty Gardens, yang mana ini merupakan nama mall yang juga terdapat dalam gamenya. Sementara itu, adegan ketika Ellie akhirnya melihat cahaya lampu yang dinyalakan oleh Riley dalam mall tersebut mengingatkan kita terhadap slogan ikonik Fireflies. Di dalam mall ini kita juga bisa menemukan sebuah poster dari sebuah film yang berjudul Dawn of the Wolf Part 2, yang mana ini merupakan sebuah judul fiksi film yang terputar dalam gamenya, yang mana poster tersebut juga bisa kita temukan di papan reklame yang ada dalam game. Bahkan kita bisa juga menemukan posternya di kamar milik Sarah dalam gamenya. Mereka kemudian menemukan Korsel dan mencoba untuk memainkannya, yang mana ini adalah adegan ikonik yang di-remake langsung dari gamenya. Adegan ini malah akan membawa Ellie menuju kisahnya di masa depan, di mana dia akhirnya menunggangi kuda bersama dengan Joel untuk meneruskan perjalanan. Di sini Riley juga menceritakan detail pekerjaan yang ditawarkan oleh Kapten Kwong kepadanya yang dianggapnya sebagai sampah, di mana dia harus mengawasi pekerjaan pembersihan saluran. Ini merupakan salah satu pekerjaan yang juga ditawarkan kepada Joel di episode pertama, yang kemudian akan menempatkan posisi Riley sama seperti Joel dalam kehidupan Ellie. Masuk ke dalam foto box, yang mana ini juga merupakan adegan yang diambil langsung dari gamenya, di mana mereka akhirnya mengambil foto berdua meskipun tintanya akhirnya tidak mampu mencetak foto dengan sempurna. Perhatikan, karakter yang ada dalam layar foto box tersebut adalah seekor kelinci yang kembali mengingatkan kita elemen kelinci dalam The Last of Us episode ini. Lalu kita dibawa menuju ke Raja's Arcade, yang mana ini juga sangat mirip dengan yang ada dalam gamenya, di mana mereka berdua akhirnya bermain game Mortal Kombat 2. Arcade yang sama juga bisa kita temukan di episode sebelumnya, di mana Ellie menceritakan tentang karakter Milena lengkap dengan deskripsinya mengenai adegan fatality yang dilakukan oleh Milena dalam game. Ternyata Milena ini adalah karakter favoritnya Riley, sementara Ellie lebih sedang menggunakan karakter Raiden, yang mana ini juga merupakan karakter favorit saya dalam game Mortal Kombat. Pada akhirnya Ellie berhasil mengalahkan Riley setelah menggunakan karakter Baraka, yang mana fatality movementnya Baraka menikam bertubi-tubi lawannya, dan ini akhirnya menjadi foreshadowing terhadap aksi Ellie
membunuh The Infected yang menyerang mereka di ending episode ini, dan bahkan menjadi foreshadowing ketika Ellie menghabisi David di episode ke-8 yang mencoba untuk memperkosanya dan bahkan berusaha untuk menjadikannya sebagai makanan. Berbeda dengan di game di mana mereka sebenarnya memainkan game yang bernama The Turning. Sementara itu, di Rajas Arcade yang ada di mall ini, kita juga bisa menemukan beberapa game populer termasuk game Tetris dan Attack from Mars. Sementara itu di ruangan lain, salah satu The Infected akhirnya terbangun akibat suara permainan game yang dimainkan oleh Riley dan Ellie. Dan The Infected ini kemungkinan adalah Stalker yang akhirnya terbangun dan menyerang Riley dan Ellie di ending episode ke-7. Riley kemudian memberikan hadiah kepada Ellie, yaitu edisi terbaru dari No Pun Intended Volume 2, di mana mereka membacakan permainan kata-kata dalam buku tersebut, dan ada adegan menarik ketika Ellie membacakan permainan kata-kata yang berujung kepada screenshot atau tangkapan layar yang sama sekali tidak dimengerti oleh Riley maupun Ellie. Ini merupakan hal yang wajar karena mereka merupakan anak-anak yang lahir di era pandemik, dan sekaligus juga merecall kita terhadap adegan dalam photobox dalam game, di mana dalam photobox tersebut meminta mereka untuk memposting foto di Facebook, di mana mereka juga tidak mengerti apa itu Facebook. Riley akhirnya mengajak Ellie untuk ikut bergabung bersamanya menuju ke zona karantina Atlanta, di mana dia dikirim oleh Marlin. Namun, meskipun Riley mencoba untuk membujuk Marlin agar merekrut Ellie, namun Marlin tidak setuju. Marlin ini adalah karakter yang sangat penting yang diperkenalkan melalui episode pertama, dan dialah yang mengirim Ellie menuju ke markas Firefly setelah menyadari kalau Ellie ternyata imun terhadap Cordyceps. Mereka akhirnya berjoget di bawah lantunan lagu Etta James yang berjudul I Got You Babe, yang kasetnya tadi sempat kita lihat di kamarnya Ellie. Riley sendiri menawarkan Ellie untuk menggunakan topeng, yang mana ini merupakan adegan yang serupa yang diambil dari gamenya juga, lengkap dengan adegan itunya. Mereka pun akhirnya kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu Stalker yang tadi sempat terbangun, di mana ini merupakan adegan yang serupa dengan di gamenya, meskipun eksekusi terakhirnya disajikan dengan sangat berbeda dan jauh lebih brutal yang ada di gamenya. Pada saat mereka berdua akhirnya ketahuan telah terinfeksi, adegan langsung kembali ke masa sekarang yang memperlihatkan kondisi Joel yang dalam keadaan sekarat, yang mana ini secara otomatis menempatkan posisi Riley dan Joel kini sama, dan inilah yang membuat Ellie akhirnya memutuskan untuk tidak mau kehilangan orang yang dia cintai lagi. Riley pun akhirnya memberikan dua pilihan untuk mereka, sama seperti Kapten Kwong memberikan dua pilihan kepada Ellie di awal episode tadi. Dan adegan percakapan ini juga diambil langsung dari gamenya. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. It's 2 minutes or 2 days. We don't give that up. I don't want to give that up. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. We could just be all poetic and shit and lose our minds together. What's option 3? Sorry. What's option 3? I'm sorry. I'm sorry. Pemeran karakter Riley dalam episode ke-7 ini menjadi salah satu performer terbaik yang pernah kita lihat dalam series The Last of Us, di mana Riley diperankan oleh Storm Reid yang juga sempat tampil cemerlang lewat film yang baru-baru ini dirilis, yaitu Missing. Kalau kita bisa menilai, acting dari Storm Reid sebagai Riley dalam film ini menambahkan nyawa baru untuk hubungan antara Ellie dan Riley, yang bahkan lebih ngena hubungan mereka di seriesnya daripada di gamenya. Tapi itu hanya pendapat pribadi saya. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan di episode ke-7 The Last of Us ini. Kita bakalan langsung segera menggarap episode ke-8 karena kalian pasti sudah tidak sabaran, dan masih tersisa satu episode lagi untuk series The Last of Us yang bakalan kita saksikan minggu depan. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang berkenan untuk memberikan super thanks untuk video ini. Thank you so much. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.